Tahun 1930-an hingga 1945, dunia menyaksikan salah satu tragedi kemanusiaan paling kelam dalam sejarah. Di bawah rezim Adolf Hitler dan pemerintahan Nazi Germany, jutaan manusia diburu, dipenjara, dan dibunuh hanya karena siapa mereka, karena agama, etnis, atau keyakinan mereka. Tempat-tempat seperti Auschwitz menjadi simbol penderitaan yang tak terbayangkan. Tempat di mana harapan sering berakhir dan kemanusiaan diuji sampai batas paling gelap. Ini bukan sekadar cerita masa lalu. Ini adalah pengingat tentang apa yang bisa terjadi ketika kebencian, propaganda, dan kekuasaan absolut dibiarkan tumbuh tanpa batas. Hari ini, kita membuka kembali lembar sejarah itu, bukan untuk menebar ketakutan, tetapi agar dunia tidak pernah lupa. Holocaust. Selama Perang Dunia II, Nazi Jerman membangun jaringan kamp konsentrasi dan kamp pemusnahan di seluruh wilayah Eropa yang mereka kuasai. Kompleks kamp paling besar dan paling mematikan adalah Auschwitz. Kompleks ini beroperasi antara tahun 1940 hingga 1945 di wilayah Polandia yang diduduki Jerman. Dalam periode tersebut, lebih dari 1 juta orang dibunuh di dalam sistem kamp ini. Mayoritas korban adalah orang Yahudi Eropa. Selain itu, korban juga termasuk Roma, tawanan perang Soviet, tahanan politik, dan kelompok lain yang dianggap tidak diinginkan oleh rezim Nazi. Auschwitz kemudian menjadi simbol utama Holocaust, yaitu genosida sistematis yang dilakukan oleh Nazi selama Perang Dunia II. Untuk memahami bagaimana Auschwitz bisa terbentuk, perlu dipahami kondisi politik dan ideologi Eropa pada periode sebelum perang. Tahun 1918, asap mesiu baru saja mengendap di tanah Eropa. Namun bagi Jerman, kekalahan bukanlah akhir dari penderitaan, melainkan awal dari luka yang membusuk. Perjanjian Versailles bukan sekadar dokumen perdamaian. Bagi rakyat Jerman, itu adalah sebuah penghinaan nasional yang dipaksakan di ujung bayonet. Bayangkan sebuah bangsa yang dulunya perkasa, kini dipaksa menyerahkan wilayahnya, melucuti militernya, dan memikul beban utang perang yang mustahil untuk dilunasi. Di sudut-sudut jalan Berlin, para veteran perang kembali dengan tubuh cacat dan jiwa yang hancur, hanya untuk menemukan bahwa negara yang mereka bela telah dianggap sebagai penjahat dunia. Rasa rendah diri ini menciptakan sebuah kekosongan jiwa yang berbahaya. Ada kemarahan yang terpendam di balik meja-meja makan yang kosong. Rakyat mulai bertanya-tanya, siapa yang mengkhianati kita? Mitos Dolchstoß Legende atau tikaman dari belakang mulai berbisik di gang-gang gelap, menyalahkan politisi, kelompok kiri, dan komunitas Yahudi atas runtuhnya kekaisaran. Disinilah, di atas tanah yang subur dengan keputusasaan dan dendam, benih-benih ideologi ekstrim mulai berakar. Jerman bukan lagi sebuah negara yang stabil. Ia adalah sebuah bejana tekan yang siap meledak kapan saja. Masuk ke awal 1920-an, ekonomi Jerman terjun bebas ke dalam jurang yang tak berdasar. Hiperinflasi menjadi monster yang memakan tabungan seumur hidup rakyat dalam semalam. Bayangkan, Anda harus membawa 1 gerobak penuh uang kertas hanya untuk membeli sepotong roti. Anak-anak bermain dengan tumpukan uang kertas yang sudah tidak berharga di pinggir jalan karena nilainya lebih rendah daripada kertas koran. Nilai mata uang mark runtuh hingga ke titik di mana harga secangkir kopi bisa naik 2 kali lipat saat Anda sedang meminumnya. Keputusasaan ini menghancurkan tatanan moral masyarakat.
Kelas menengah yang dulunya bangga kini jatuh miskin. Sementara pengangguran massal membuat jutaan pria dewasa berdiri tak berdaya di garis pembagian sup gratis. Di tengah kekacauan ini, struktur sosial mulai retak. Orang-orang tidak lagi percaya pada demokrasi liberal yang dianggap lemah dan tidak becus. Mereka merindukan tangan besi yang bisa memberikan mereka roti dan harga diri kembali. Pertikaian berdarah antar faksi politik menjadi pemandangan sehari-hari. Jalanan bukan lagi tempat yang aman. Ia menjadi medan perang antara para militer komunis dan sayap kanan. Dalam kondisi di mana perut lapar dan masa depan terlihat gelap, logika seringkali kalah oleh janji-janji manis radikalisme. Masyarakat Jerman sedang berada di titik nadir, mencari seorang penyelamat atau siapapun yang bisa memberikan mereka alasan untuk kembali merasa kuat. Di tengah panggung kekacauan inilah muncul seorang orator dari bar-bar bir di Munich, Adolf Hitler. Dia bukan berasal dari kalangan aristokrat atau jenderal besar, tapi dia memiliki satu senjata yang mematikan, kemampuan bicara yang mampu menghipnotis massa yang sedang marah. Hitler tidak berbicara tentang kebijakan yang rumit. Dia bicara tentang kebanggaan, tentang darah, dan tentang musuh. Dia menyederhanakan semua masalah Jerman menjadi satu narasi tunggal, bahwa Jerman adalah bangsa unggul yang sedang dizalimi oleh konspirasi internasional dan pengkhianat domestik. Partai Nazi yang awalnya hanya kelompok kecil yang tidak relevan, mulai memenangkan hati rakyat melalui propaganda yang sangat terorganisir. Mereka menjanjikan pekerjaan dan roti. Arbeit und Brot. Tahun 1932, Partai Nazi menjadi kekuatan politik terbesar di Reichstag. Bukan melalui kudeta berdarah, melainkan melalui proses demokrasi yang rapuh. Hitler akhirnya ditunjuk menjadi kanselir pada Januari 1933. Para elit politik saat itu mengira mereka bisa menjinakkan Hitler setelah dia berkuasa. Mereka salah besar. Dengan ambisi yang tak terbendung dan kebencian yang mendalam, Hitler mulai membongkar pilar-pilar demokrasi dari dalam. Baginya, kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk menjalankan visi rasial yang mengerikan yang telah dia tulis bertahun-tahun sebelumnya dalam Mein Kampf. Jerman baru saja menyerahkan kunci negaranya kepada seorang pria yang akan membawa dunia ke ambang kehancuran. Setelah menguasai pemerintahan, rezim Nazi mulai mengubah Jerman menjadi negara totaliter. Negara mengontrol hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Sistem pendidikan diubah untuk mengajarkan ideologi Nazi sejak usia dini. Organisasi pemuda dibentuk untuk menanamkan loyalitas kepada negara dan pemimpin. Media massa berada di bawah kontrol negara. Film, radio, surat kabar, dan buku digunakan sebagai alat propaganda. Seni dan budaya juga diarahkan untuk mendukung ideologi negara. Selain itu, sistem keamanan diperkuat. Polisi rahasia dan organisasi keamanan internal digunakan untuk mengawasi masyarakat. Kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai ancaman terhadap negara. Dalam sistem totaliter ini, individu kehilangan kebebasan pribadi. Negara menjadi pusat semua keputusan sosial, politik, dan budaya. Struktur ini memungkinkan pemerintah menjalankan kebijakan ekstrim tanpa perlawanan besar dari masyarakat. Setelah kekuasaan politik stabil, rezim mulai menerapkan kebijakan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Langkah awal sering dilakukan secara bertahap untuk mengurangi reaksi publik. Boikot bisnis milik kelompok minoritas mulai diterapkan. Banyak pegawai pemerintah dari kelompok target kehilangan pekerjaan mereka. Profesi tertentu mulai dibatasi. Hak pendidikan dan akses sosial dikurangi.
Secara bertahap, kelompok target dipisahkan dari kehidupan sosial utama masyarakat. Banyak warga biasa menerima kebijakan ini karena propaganda yang menggambarkan kelompok tersebut sebagai ancaman ekonomi dan sosial. Diskriminasi menjadi bagian dari kebijakan negara yang dilegalkan secara hukum. Langkah-langkah awal ini menjadi fondasi bagi kebijakan diskriminasi yang jauh lebih ekstrim di tahun-tahun berikutnya. Seiring waktu, target kebijakan diskriminasi semakin luas. Selain kelompok Yahudi, rezim juga menargetkan Roma, penyandang disabilitas, tawanan politik, dan kelompok lain yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi negara. Banyak dari kelompok ini mengalami pengawasan ketat, penahanan tanpa proses hukum, dan deportasi. Program yang disebut sebagai pemurnian sosial mulai diterapkan. Kebijakan ini bukan hanya tentang diskriminasi sosial, tetapi juga bagian dari rencana jangka panjang untuk mengontrol komposisi populasi. Langkah-langkah ini menjadi tahap awal menuju kebijakan kekerasan sistematis yang akan berkembang dalam skala jauh lebih besar selama perang. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Pada awal kekuasaan Nazi Jerman, sistem kamp konsentrasi belum dirancang sebagai mesin pembunuhan massal seperti yang dikenal dunia di akhir perang. Sistem ini awalnya berkembang sebagai alat politik untuk menghilangkan oposisi dan mengontrol masyarakat melalui ketakutan. Kamp pertama, seperti Dachau Concentration Camp, didirikan pada tahun 1933 dan menjadi model operasional bagi jaringan kamp berikutnya. Di tahap awal ini, tahanan sebagian besar terdiri dari lawan politik, aktivis serikat pekerja, jurnalis oposisi, serta individu yang dianggap mengancam stabilitas negara. Namun, meskipun pada awalnya tidak difokuskan pada pemusnahan massal, kekerasan fisik, kerja paksa ekstrim, kekurangan makanan, dan kondisi hidup yang tidak manusiawi sudah menjadi bagian sistematis dari kehidupan di dalam kamp. Seiring ekspansi militer Jerman ke berbagai wilayah Eropa, sistem kamp mulai berkembang dengan sangat cepat. Kamp tidak lagi hanya berada di wilayah Jerman, tetapi meluas ke wilayah pendudukan seperti Polandia dan Eropa Timur. Ekspansi ini terjadi karena meningkatnya jumlah tahanan dari berbagai negara. Deportasi massal mulai menjadi bagian dari kebijakan negara. Orang-orang ditangkap berdasarkan identitas rasial, politik, atau sosial, kemudian dikirim ke kamp menggunakan sistem transportasi yang terorganisir secara militer. Banyak tahanan diangkut menggunakan gerbong kereta ternak yang penuh sesak, tanpa ventilasi cukup, tanpa air, dan tanpa sanitasi. Perjalanan bisa berlangsung berhari-hari dan tidak sedikit korban yang meninggal bahkan sebelum mencapai kamp tujuan. Operasional sistem kamp sangat bergantung pada struktur organisasi keamanan negara, terutama Schutzstaffel. Organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai administrator sistem kamp secara keseluruhan. SS mengembangkan sistem manajemen kamp yang sangat terstruktur, termasuk registrasi tahanan, sistem identifikasi nomor, klasifikasi tenaga kerja, serta sistem hukuman internal. Selain itu, aparat seperti Gestapo berperan dalam penangkapan, interogasi, dan pengiriman tahanan ke sistem kamp. Seluruh sistem ini menunjukkan bahwa kamp konsentrasi bukanlah operasi acak, melainkan bagian dari kebijakan negara yang dirancang secara birokratis dan sistematis. Administrasi kamp bekerja dengan tingkat detail yang sangat tinggi. Setiap tahanan dicatat, diklasifikasikan, dan ditempatkan berdasarkan kebutuhan tenaga kerja atau kategori politik dan rasial.
Sistem ini memungkinkan negara mengelola puluhan ribu tahanan secara bersamaan. Di sisi lain, sistem ini juga menciptakan mekanisme kontrol total terhadap kehidupan tahanan. Akses terhadap makanan, pekerjaan, tempat tidur, bahkan peluang untuk bertahan hidup, semuanya ditentukan oleh sistem administrasi kamp. Dokumentasi detail ini juga menjadi alat bagi negara untuk mengelola deportasi massal dan eksploitasi tenaga kerja secara efisien. Seiring berjalannya waktu, sistem KAM mulai berubah fungsi. Dari alat represi politik, KAM berkembang menjadi alat kontrol populasi dalam skala besar. Deportasi tidak lagi hanya menargetkan lawan politik, tetapi juga kelompok rasial, etnis, dan sosial tertentu. Logistik deportasi massal melibatkan banyak institusi negara, termasuk administrasi sipil, kepolisian, sistem kereta api, dan militer. Data populasi digunakan untuk menentukan target deportasi. Banyak deportasi dilakukan secara tiba-tiba untuk mencegah perlawanan. Selain itu, aset milik korban sering disita dan didistribusikan kembali melalui sistem negara, memperlihatkan bahwa kebijakan ini juga memiliki dimensi ekonomi. Pada tahap akhir perkembangan akt ini, mulai muncul perubahan menuju kebijakan kekerasan yang jauh lebih sistematis. Pada awalnya, pembunuhan massal sering dilakukan melalui penembakan massal di wilayah pendudukan. Namun metode ini dianggap tidak efisien untuk skala besar dan menimbulkan dampak psikologis bagi pelaku. Oleh karena itu, sistem baru mulai dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi pembunuhan sekaligus menjaga kerahasiaan operasi. Infrastruktur khusus mulai dirancang untuk tujuan tersebut. Tahap ini menjadi titik transisi penting dalam evolusi sistem KAM dari alat penahanan dan eksploitasi tenaga kerja menjadi bagian dari sistem kekerasan negara dalam skala industri. Akt ini menunjukkan bahwa sistem KAM tidak muncul secara tiba-tiba sebagai mesin pemusnahan massal. Sistem ini berkembang secara bertahap melalui proses birokrasi, militerisasi, dan normalisasi kekerasan dalam kebijakan negara. Evolusi ini memperlihatkan bagaimana sistem administrasi, teknologi transportasi, dan ideologi politik dapat digabungkan untuk menciptakan mekanisme kontrol populasi yang sangat besar. Perkembangan ini kemudian menjadi fondasi bagi fase berikutnya ketika sistem KAM berubah menjadi pusat pemusnahan massal yang terorganisir secara industri dalam skala yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern. Memasuki fase berikutnya, sistem KAM berubah dari jaringan penahanan dan eksploitasi tenaga kerja menjadi struktur industri berskala besar. KAM-KAM besar mulai dirancang untuk menampung puluhan ribu tahanan sekaligus. Desain KAM menjadi semakin kompleks dengan zona kerja, zona hunian tahanan, zona keamanan, serta fasilitas industri yang terhubung langsung dengan produksi perang. Sistem ini mencerminkan industrialisasi kekerasan negara, di mana manusia diperlakukan sebagai sumber daya produksi yang dapat dikontrol, dipindahkan, dan diganti. Tenaga kerja paksa menjadi bagian penting dalam ekonomi perang. Banyak perusahaan industri militer bekerja sama dengan sistem KAM untuk mendapatkan tenaga kerja murah tanpa hak. Tahanan dipaksa bekerja dalam kondisi ekstrim selama 10 hingga 14 jam per hari, sering tanpa perlindungan keselamatan. Kelaparan kronis, kelelahan, dan kekerasan fisik menyebabkan tingkat kematian sangat tinggi, bahkan di luar sistem pembunuhan langsung. Kondisi hidup tahanan dirancang untuk mempertahankan mereka dalam kondisi minimum agar tetap bisa bekerja. Barak penuh sesak, sanitasi buruk, dan kurangnya perawatan medis menyebabkan penyakit menyebar cepat. Penyakit seperti tifus, disentri, dan pneumonia menjadi penyebab kematian massal tambahan. Dalam banyak kasus, tahanan yang terlalu lemah untuk bekerja dianggap tidak lagi memiliki nilai ekonomi. Struktur sosial internal juga berkembang secara paksa. Beberapa tahanan dipaksa menjadi pengawas tahanan lain. Sistem ini menciptakan konflik internal, tetapi juga digunakan oleh otoritas KAM untuk mempertahankan kontrol tanpa perlu menambah personel penjaga secara besar-besaran. Fase ini menandai titik di mana sistem KAM menjadi bagian integral dari mesin perang dan kebijakan negara.
KAM tidak lagi hanya tempat penahanan atau represi politik, tetapi menjadi bagian dari sistem produksi, kontrol populasi, dan kekerasan struktural dalam skala industri. Kemudian, kekerasan sistem KAM berkembang melampaui kerja paksa dan pembunuhan massal menuju eksploitasi biologis tahanan. Banyak tahanan digunakan sebagai subjek eksperimen medis, tanpa persetujuan dan tanpa anestesi. Eksperimen dilakukan dengan berbagai tujuan, mulai dari penelitian militer hingga pseudosains rasial yang berusaha mendukung ideologi negara. Eksperimen meliputi penelitian ketahanan tubuh terhadap suhu ekstrim, efek penyakit menular, serta prosedur bedah eksperimental. Banyak eksperimen dilakukan tanpa standar medis dan sering berakhir dengan kematian korban. Dokumentasi eksperimen sering dicatat secara detail oleh Dr. KAM, menciptakan arsip yang kemudian menjadi bukti dalam penyelidikan pasca perang. Selain dampak fisik langsung, korban eksperimen mengalami trauma psikologis jangka panjang. Banyak survivor hidup dengan luka permanen, baik fisik maupun mental. Sistem KAM menciptakan kondisi di mana tahanan kehilangan identitas personal dan diperlakukan sebagai objek biologis. Kekerasan sistematis juga terlihat dalam sistem hukuman KAM. Hukuman fisik, isolasi ekstrim, dan eksekusi publik digunakan untuk mempertahankan kontrol dan menanamkan ketakutan. Sistem ini memastikan bahwa perlawanan hampir mustahil terjadi. Fase ini menunjukkan tingkat ekstrim dehumanisasi dalam sistem KAM. Manusia tidak lagi dipandang sebagai individu, tetapi sebagai objek dalam sistem ideologi, militer, dan pseudosains negara. Dampak dari fase ini terus dirasakan oleh survivor selama puluhan tahun setelah perang berakhir. Memasuki tahun 1943, keseimbangan perang mulai berubah secara signifikan. Setelah beberapa tahun ekspansi militer cepat, pasukan Jerman mulai menghadapi tekanan besar dari dua arah sekaligus. Di front timur, pasukan Soviet berhasil memukul mundur tentara Jerman melalui serangkaian operasi militer besar. Kehilangan personil dan perlengkapan militer terjadi dalam jumlah sangat besar, melemahkan kemampuan ofensif Jerman. Di sisi lain, serangan udara sekutu semakin intensif menghantam kota-kota industri, pabrik senjata, jalur kereta api, dan pusat produksi energi menjadi target utama. Kerusakan infrastruktur menyebabkan gangguan besar dalam produksi militer dan distribusi logistik. Bagi sistem KAM, perubahan situasi perang ini menciptakan tekanan baru. Permintaan produksi perang meningkat, sementara sumber daya semakin menipis. Tahanan dipaksa bekerja lebih lama dengan kondisi yang semakin buruk. Administrasi KAM juga mulai menerima perintah untuk mengurangi bukti aktivitas mereka. Dokumen mulai dihancurkan, fasilitas tertentu disamarkan, dan beberapa operasi dipindahkan. Perubahan arah perang menandai awal fase defensif rezim, termasuk dalam pengelolaan sistem KAM. Ketika pasukan sekutu semakin mendekati wilayah KAM, otoritas KAM mulai melakukan evakuasi massal tahanan. Evakuasi ini dilakukan dengan cepat dan sering tanpa persiapan logistik yang memadai. Tujuan utama evakuasi adalah memindahkan tahanan ke wilayah yang masih dikuasai Jerman, serta mencegah mereka dibebaskan oleh pasukan musuh. Evakuasi sering dilakukan melalui perjalanan darat panjang atau transportasi kereta dalam kondisi yang sangat buruk. Banyak tahanan yang sudah dalam kondisi lemah harus berjalan ratusan kilometer tanpa makanan cukup, pakaian hangat, atau perawatan medis. Siapapun yang tidak mampu berjalan sering langsung dieksekusi. Bagi otoritas KAM, evakuasi juga memiliki tujuan lain, yaitu menghilangkan saksi hidup yang dapat menceritakan operasi KAM kepada dunia luar.
Banyak tahanan meninggal selama proses evakuasi karena kelelahan, kelaparan, atau kekerasan langsung. Evakuasi paksa ini menjadi salah satu fase paling mematikan dalam sejarah sistem camp, terutama karena terjadi dalam kondisi perang yang semakin kacau dan tanpa struktur logistik yang stabil. Death Marches terjadi ketika ribuan tahanan dipaksa berjalan jauh dalam kondisi musim dingin ekstrim. Banyak perjalanan dilakukan pada musim dingin Eropa dengan suhu di bawah 0 derajat. Tahanan sering hanya mengenakan pakaian tipis dan sepatu yang sudah rusak. Perjalanan ini bisa berlangsung selama berminggu-minggu. Makanan sangat terbatas, air bersih hampir tidak tersedia, dan istirahat sangat jarang diberikan. Penjaga bersenjata mengawal barisan tahanan, dan siapapun yang tertinggal sering langsung dieksekusi. Death Marches menyebabkan kematian puluhan ribu tahanan bahkan sebelum mereka mencapai kamp tujuan baru. Banyak tubuh korban ditinggalkan di sepanjang rute perjalanan. Penduduk lokal sering menyaksikan iring-iringan tahanan berjalan dalam kondisi ekstrim, tetapi sedikit yang berani membantu karena takut terhadap hukuman. Death Marches menjadi simbol fase terakhir kekerasan sistem camp, ketika sistem negara mulai runtuh, tetapi kekerasan terhadap tahanan tetap berlangsung. Menjelang akhir perang, banyak camp menerima perintah untuk menghancurkan bukti aktivitas mereka. Dokumen administrasi dibakar, fasilitas tertentu dihancurkan, dan kuburan massal sering dibongkar untuk membakar tubuh korban. Fasilitas krematorium di beberapa camp dihancurkan sebelum pasukan sekutu tiba. Tujuannya adalah menghilangkan bukti skala operasi pembunuhan massal. Banyak personil camp juga mencoba melarikan diri atau menyamar sebagai warga sipil. Namun, karena kemajuan pasukan sekutu yang sangat cepat, banyak camp tidak sempat menghancurkan seluruh bukti. Dokumen, bangunan, dan saksi hidup masih tersisa. Bukti inilah yang kemudian menjadi dasar investigasi internasional pasca perang. Fase penghancuran bukti menunjukkan kesadaran internal bahwa operasi camp akan menjadi perhatian dunia setelah perang berakhir. Ketika pasukan sekutu memasuki wilayah camp pada tahun 1944 hingga 1945, mereka menemukan kondisi yang jauh melampaui ekspektasi intelijen militer sebelumnya. Banyak tentara melaporkan bahwa mereka tidak siap secara mental menghadapi apa yang mereka lihat. Ribuan tahanan ditemukan dalam kondisi kelaparan ekstrim, sakit parah, dan hampir tidak mampu bergerak. Salah satu simbol terbesar penemuan ini adalah pembebasan Auschwitz Concentration Camp. Pasukan menemukan ribuan tahanan yang masih hidup, serta bukti sistem pembunuhan massal dalam skala industri. Des baraques en bois dans lesquelles s'entassent des monceaux de cadavres couverts de chaux vives et dont se dégage une puanteur insupportable. Ces rescapés montrent comment ils étaient torturés par les nazis. Le général Eisenhower explique aux parlementaires américains dépêchés sur place que rien ne leur sera dissimulé. Les atrocités commises par les nazis sont à peine croyables, leur dit-il. Je veux que vous disiez au peuple américain ce que vous avez vu dans ces camps. Le petit groupe se dirige ensuite vers le crématoire, la vulgaire enchevêtrement de rails de chemin de fer sur lesquels les nazis empilaient les cadavres. Certains ne sont qu'en partie calcinés. Selain korban hidup, ditemukan juga gudang berisi barang milik korban serta bukti dokumentasi administratif operasi camp.
reaksi dunia internasional sangat kuat setelah dokumentasi foto dan film mulai dipublikasikan. Banyak masyarakat global untuk pertama kalinya melihat bukti visual langsung kekejaman sistem camp. Tim medis militer bekerja tanpa henti mencoba menyelamatkan survivors, tetapi banyak yang meninggal bahkan setelah dibebaskan karena kondisi tubuh terlalu lemah. Pembebasan camp menjadi titik balik penting dalam kesadaran global tentang skala kekerasan yang terjadi selama perang. Setelah perang berakhir, fokus dunia beralih pada upaya keadilan hukum internasional. Banyak pejabat rezim ditangkap dan diadili dalam pengadilan kejahatan perang internasional. Pengadilan ini menjadi salah satu upaya pertama dunia modern untuk menuntut individu atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Selama persidangan, bukti dokumentasi camp, kesaksian korban, dan arsip administratif digunakan untuk membuktikan skala operasi sistem camp. Untuk pertama kalinya, dunia melihat bagaimana sistem negara dapat digunakan untuk melakukan kekerasan massal secara terorganisir. Also vielleicht entsinnen Sie sich, was man da gesprochen hat. Da sind die verschiedenen Tötungsmöglichkeiten besprochen. Verschiedene Tötungsmöglichkeiten. Jawohl. Ja. Also in sehr unverblümten Worten ist die Sache genannt, wie sie eben
ohne sie zu umschreiben. Konsep kejahatan terhadap kemanusiaan menjadi bagian penting dalam hukum internasional modern. Pengadilan ini juga menciptakan preseden bahwa pejabat negara dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum internasional atas tindakan mereka selama perang. Proses pengadilan ini menjadi dasar bagi perkembangan hukum internasional dan standar hak asasi manusia global di masa depan. Dampak sistem CAM tidak berakhir dengan berakhirnya perang. Pengalaman global selama perang mendorong pembentukan sistem hukum internasional baru yang berfokus pada perlindungan hak asasi manusia. Organisasi internasional mulai mengembangkan standar hukum untuk mencegah genosida dan kejahatan massal di masa depan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjadi salah satu hasil langsung dari kesadaran global ini. Negara-negara mulai menyadari bahwa perlindungan individu harus menjadi bagian dari sistem hukum internasional, bukan hanya urusan domestik. Selain dampak hukum, sistem CAM juga meninggalkan warisan memori sejarah global. Museum, monumen, dan program pendidikan dibangun untuk memastikan bahwa tragedi ini tidak dilupakan. Survivors memainkan peran penting dalam edukasi generasi berikutnya. Warisan sejarah ini menjadi pengingat permanen tentang bahaya ekstremisme, propaganda kebencian, dan penggunaan kekuasaan negara tanpa kontrol hukum dan moral.